Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini petunjuknya adalah kata the school. The school di sini adalah kata tempat ya, atau nama tempat. Sheffield Scientific School. Jadi Sheffield Scientific School ini adalah nama tempat. Dari sini bisa kita pastikan bahwa yang dibutuhkan adalah pronoun yang menggantikan tempat. Kalau kita analisa sekilas bahwa yang menunjukkan tempat itu adalah opsi B, C, dan D. Oke, langsung saja kita analisa. Berarti A jelas salah ya. Karena kalau kita pilih yang A, maka akan ada dua induk kalimat dalam adjective clause dan itu salah. Sekarang kita analisa yang B. B itu where engineers were educated. Were sebagai verb, engineers sebagai subjek, where-nya sebagai pronoun, menggantikan kata school dalam adjective clause, yaitu di sini. Jadi di sini seharusnya ada kata the school di sini ya. Were educated there, di sana. Oke. Jadi yang B itu betul karena fungsi where di sini digunakan untuk menggantikan tempat. Sementara yang C ini C dan D sama-sama salah karena kalau kita analisa were di sini kan fungsinya sebagai verb. Maka juga verb, maka sebelumnya kan seharusnya subjek dan tidak ada subjek lain di situ kecuali in which dan where. Sehingga salah. In which dan where itu tidak pernah digunakan sebagai subjek untuk menggantikan subjek di adjective clause. Seperti itu ya. Oke, saya kira sudah sangat mudah untuk menjawab soal nomor 3 ini. Sekarang kita bisa melanjutkan pada soal nomor 4. Di soal nomor 4 petunjuknya adalah kalau kita analisa sekilas di sini ada kata sculptures yang itu fungsinya sebagai subjek ya. Jadi fungsinya sebagai subjek, consisted juga sebagai kata kerjanya. Sudah jelas ini materi dari adjective clause. Sehingga a number of large wooden structure ini fungsinya sebagai kata benda yang artinya susunan atau struktur. Oke, struktur itu bukan manusia tetapi benda, sehingga berarti membutuhkan kata ganti yang fungsinya menggantikan benda. Dan yang benar di sini jawabannya adalah yang A, which. Itu sesuai dengan structure. Menggantikan structure, kemudian she subjek, arrange sebagai kata kerja, dan di sini seharusnya ada kata structure atau kata ganti dari structure itu karena jamak adalah them. Gitu ya. Dan kata them ini sudah digantikan oleh kata which. Itu alasan A benar. Karena dalam klausa si arrange itu sudah ada objek yaitu which. Sudah ya. Sekarang B, C, dan D jelas salah karena di sini tidak ada pronounnya, malah menjadikan kalau kita memilih B itu menjadi induk kalimat baru, double induk kalimat, dan salah. Begitu juga dengan C, ada induk kalimat baru, begitu juga dan D. Jadi B, C, D itu akan membentuk induk kalimat baru dan salah di situ. Karena di soal setelah structure itu tidak ada titik. Kecuali ada titik baru benar.
Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini aslinya sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu di video tentang perbedaan antara whose dan whom. Oke, sekarang kita coba ulas lagi. Cara mudahnya tetap sama, yaitu ke kata yang sebelum ditanyakan, a writer. A writer di sini adalah manusia ya, karena artinya adalah penulis. Kemudian setelah kata writer kita menemukan bla bla bla, ada kata the struggle yang fungsinya ternyata sebagai objek. Kalau ada objek, maka kemungkinan besar soal ini menanyakan tentang kepemilikan. Karena di video sebelumnya tentang pembahasan perbedaan whose dan whom, kita menemukan bahwa fungsi dari whose itu atau cirinya itu salah satunya diikuti oleh objek setelah kata kerja dalam klausanya, yaitu di sini kata kerja dari adjective clause-nya adalah kata describe. Itu ya. Sehingga jelas sudah betul jawabannya adalah yang A. Kalau yang B salah. Ini untuk kalimat baru. Begitu juga dengan yang C. Dan yang A juga salah. Di sini malah fungsinya who di sini sebagai subjek. Oke, salah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 di video selanjutnya.